itu. Itu kan dari didikan orang tua kan sekolahnya kurang, hanya SD saja. Jadi orang tua bilang itu kalau tidak sekolah mendingan kerja. Jadi ikut dengan orang tua kerja, tanam tomat, tanam bawang, tanam mentimun, lombok, jagung manis. Awalnya ikut dengan bapak itu waktu umur 15 tahun. Terus itu bapak lihat ada bagus, sudah tahu kerja, bapak kasih petak sendiri kerja. Kami di sini tanam padi, setelah panen padi kami tanam tomat. Kalau selesai tanam tomat itu biasanya kami tanam jagung, kalau tidak sayur bisa jadi ketimun. Kalau sudah musim panen padi itu kita harus membersihkan batang padi, bersihkan dulu baru suruh orang baja kasih, baru bagi bedeng. Kalau tomat, kalau satu petak itu sekitar, kalau tidak kena penyakit sampai 7-8 begitu. Kalau kena penyakit kan turun menjadi 4 begitu. Kalau jagung kita tanam tuh untungnya sedikit. Satu kali tanam tuh sekitar 3 juta begitu. Mau rencana tanam buncis tapi belum pengalaman. Coba-coba. Hasilnya cukup memuaskan. Kalau tomat itu bisa 7-8 juta. Itu juga tergantung dari pembeli, harga pasaran. Kalau jagung itu satu petak itu palingnya 1 juta lebih. Itu juga belum hitung bersihnya itu belum tidak sampai 1 juta. Sayur itu palingan 3 ikat 5.000 baru. Tapi kalau satu bedeng itu bisa 200-300 ribu. Itu loh. Saya mempunyai skill gunting rambut mulai dari umur 15 tahun. Karena melihat tukang pangkas rambutnya tidak ada, mendingan buka usaha berbarbershop saja. Terus bangunnya saya mendapat
bantuan dari Mitra Celvan. Mereka membantu membangunkan rumah, membelikan alat-alat cukur. Saat ini proses pembangunannya sedang berjalan. Kalau tantangan itu hama atau penyakit, pencurian juga. Kalau pencurian, cara menghadapinya dengan ronda malam selama masa panen sampai panen berakhir, baru berhenti ronda. Hama dan penyakit dibantu alat penyemprotan dari Celvan. Yang menjadi proyek model kami di LS3 itu lebih kepada pengembangan usaha orang muda atau kewirausahaan, dan juga yang satunya tentang youth forum atau forum orang muda, atau juga bisa juga dibilang Karang Taruna. Mereka ada sekitar 10 orang anak-anak muda yang di Desa Wair Terang ini, yang kami menjadikan mereka sebagai pilot atau agen of change di desa mereka. Untuk saat ini kita lagi mengembangkan usaha orang muda. Jadi anak-anak muda itu kita berdayakan supaya mereka juga memiliki penghasilan sendiri. Mereka juga bisa berdaya secara ekonomi, membantu ke keluarganya, dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang paling pertama sebelum itu kami melakukan asesmen dulu. Kami ingin mengetahui apa minat dan bakat mereka, apa potensi yang mereka miliki. Itu yang kami mulai. Yang selanjutnya adalah kami melakukan pelatihan kecakapan hidup. Itu tujuannya adalah mereka mengenali apa potensi yang ada dalam diri mereka. Mereka bisa tahu apa yang mereka kira-kira saya punya skill atau kemampuan saya itu di bagian mana. Itu yang berikut adalah kami melakukan pelatihan tentang financial literasi atau literasi keuangan. Itu kami menginginkan anak-anak muda setelah mereka mengenal diri, mengenal lingkungannya, mereka memiliki tujuan hidup, itu mereka juga bisa tahu bagaimana tentang bagaimana memanfaatkan uang. Itu juga yang bagaimana pengelolaan keuangan. Itu kami gandengkan dengan pelatihan kewirausahaan. Jadi kalau pelatihan kewirausahaan otomatis harus ada hitung-hitungannya. Jadi konsep kami di sini adalah anak-anak muda berwirausaha, jadi pastinya harus ada hitung-hitungannya karena pasti ada laba rugi dan lain-lain. Konsorsium Lembaga Pemberdayaan Anak dan Masyarakat Flores, dia bekerja di 3 kabupaten, di Kabupaten Ende, Kabupaten Sika, dan Kabupaten Flores Timur. Dalam mengimplementasikan program-programnya untuk mencapai visi terciptanya masyarakat madani yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Di situ KLPMF bermitra dengan Celvan Internasional yang ada di Indonesia. Untuk program-programnya, pendekatan program berdasarkan tahap hidup anak. Ada tahap hidup 1 itu 0 sampai 5 tahun, tahap hidup 2 6 sampai 14 tahun, tahap hidup 3 15 sampai dengan 24 tahun. Nah, di setiap tahap hidup itu kita mengintervensi program-program itu berdasarkan kebutuhan anak. Dan dari semua program-program tersebut, yang menjadi rohnya dalam program itu adalah perlindungan anak. Anak-anak ataupun orang muda setelah dia tamat SMA atau bahkan drop out, itu tingkat perantuan itu cukup tinggi.
ketika mereka tidak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, diyakini sekali sangat berpotensi untuk terjadi trafficking. Bahkan bisa juga anak ataupun orang muda tersebut dia sama sekali tidak memiliki posisi tawar dengan pemilik lapangan kerja tersebut. Itu yang melatar belakangi kami untuk melakukan kegiatan. Jadi yang dari hasil survei tadi, pemetaan potensi kecamatan, kita membuat program bagaimana mengarahkan orang muda itu lebih kepada dia memasuki dunia usaha, bukan dunia kerja. Tapi tetap persiapannya, penguatannya itu dua-duanya, dunia kerja atau dunia usaha. Sehingga kita ada pelatihan, ada biasanya diawali dengan pelatihan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Kami juga dari KLPMF itu mensupport mereka dalam bentuk alat-alat dan juga bibit-bibit, atau kalau di sini kalau pertanian itu bibit-bibit dan juga alat-alat usaha pertanian lah yang mendukung mereka untuk bertani. Dari Child Fund bantu kami bibit, obat, uang untuk beli kayu penyangga dengan alat penyemprot. Dari Child Fund ada kirim pendampingan untuk membimbing kami di sini. Jadi tentu yang pertama kami pemerintah desa, saya sendiri sebagai kepala desa menyampaikan propsiat dan terima kasih kepada NGO Child Fund yang sudah dengan giatnya melakukan intervensi beberapa program kegiatan di Desa Berterang, terkhusus anak-anak anak muda di Dusun Bodong. Child Fund hadir di kelompok ini dengan menangkap satu kondisi yang real, bahwa anak-anak ini sudah punya kemampuan, tapi bagaimana dalam kondisi terbatas untuk bisa bertani yang berkelanjutan, dan itu diamini oleh pihak Child Fund sehingga mereka memberikan semacam stimulus bantuan untuk kelompok anak-anak ini. Kami melihat anak-anak muda di sini sudah punya perkembangan yang bagus. Mereka bisa bertani, bisa tanam tomat, tanam sayur, tanam lombok. Di sini mereka sangat senang bekerja karena dengan penghasilan mereka lihat ada uang, mereka senang sekali. Nah, di sini selain untuk membantu ekonomi keluarga mereka, bisa juga membantu dengan mereka punya apa keperluan yang mereka inginkan dengan cara mereka bertani. Dengan adanya Child Fund, anak-anak muda yang selama ini hanya duduknya senang-senang saja di jalan, pikir bangun tidur duduk saja, sekarang mereka punya perkembangannya, mereka bisa bertani, bisa bertanam sayur, tanam tomat. Jadi mereka dapat dilatih bukan hanya itu saja, tapi mereka bisa berpikir bagaimana mereka mendapat uang. Harapan kami adalah, dan harapan kita semua adalah mereka ini bisa berdaya. Artinya mereka bisa berdaya secara ekonomi, bisa berdaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mampu untuk menjalankan kehidupan. Mereka punya rencana hidup yang cukup bagus. Mereka juga karena ke depan mereka juga akan ada step-step baru yang akan mereka temui nantinya. Lalu ketika kita memperdayakan mereka, mereka sudah tidak kaget lagi dengan apa yang akan mereka hadapi. Mereka bisa menjadi agent of change di desa mereka sendiri, mungkin juga untuk di orang-orang luar nanti, untuk anak-anak muda lain. Mereka bisa tumbuh atau berkembang di lingkungan yang aman, yang senang dan selalu tersenyum, saya pikir itu. Harapan ke depan supaya bisa menjadi anak muda petani yang lebih sukses
bisa memiliki lahan yang lebih banyak. Orang muda yang hebat, sukses, bisa membanggakan orang tua saya. Untuk Cailfan semoga terus mendampingi kami orang muda veteran, mendorong kami supaya menjadi petani yang mandiri.